Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, belakangan ini terdengar ke publik ya, bagaimana pernyataan-pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ya, bahwa kalau ada seorang menteri dan juga seorang kepala lembaga pemerintah ya, itu kemudian bertentangan dengan kebijakan presiden atau mereka tidak bisa menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah ya dengan baik, maka orang-orang ini akan diganti atau biasanya kita menyebutnya akan direshuffle ya. Dan sekarang ya, ini masih bulan Februari ya. Masih awal-awal bulan Februari atau minggu pertama bulan Februari, dan kalau reshuffle kabinet itu dilakukan oleh Presiden Prabowo, tentunya ini masih di bawah 6 bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto ya. Kenapa? Karena kita tahu Presiden Prabowo baru saja menyelesaikan masa 3 bulan pertama pemerintahannya. Dan kita juga tahu ya, tidak sedikit yang namanya penilaian dari berbagai lembaga, termasuk juga dalam sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat. Maksud saya di sini adalah sidang antara komisi-komisi dengan menteri terkait ya di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ada juga selentingan-selentingan bahwa misalnya menteri ini tidak menjalankan kebijakan-kebijakannya yang baik ya dalam 105 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Atau kemudian juga ya, menteri ini dinilai tidak ada hasilnya sama sekali ya. Dan kita juga tahu yang paling ramai kemarin ya, itu adalah persoalan lenyapnya gas 3 kg dalam tabung melon itu ya, yang berwarna hijau itu dari pasaran ya, atau yang kita selalu menyebutnya sebagai dari para pengecer ya. Dan saat ini walaupun misalnya Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, itu Bahlil Lahadalia sudah mengatakan bahwa yang namanya para pengecer itu bisa lagi menjalankan fungsinya untuk menjual gas dengan tabung 3 kg yang disebut tabung melon ini akan boleh menjalankan lagi apa istilahnya itu apa yang mereka kerjakan selama ini. Nah, kita tahu ya mengapa masyarakat itu benar-benar sangat kritis terhadap menteri atau terhadap kabinet ya. Kenapa? Satu ya, jumlah kabinet baik itu dalam artian ada menteri dan kemudian juga wakil menteri, staf khusus, kemudian juru bicara dan sebagainya, itu memang di luar dugaan terlalu banyak ya. Anggaran negara itu begitu banyak dikeluarkan hanya untuk birokrasi pemerintahan. Dan kita tahu ya, beberapa kementerian yang tadinya ya, jadi satu, saya beri contoh misalnya Kementerian Hukum dan HAM ya, sekarang misalnya dipecah, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM, ada juga kementerian yang terkait dengan imigrasi dan sebagainya ya. Dan apa yang terjadi ya, koordinasi di antara para kementerian itu tidak berjalan dengan baik, dan juga misalnya apa yang menjadi tugas dari kementerian A atau B dan C yang tadinya satu kementerian itu juga menjadi kacau balau ya. Atau kemudian juga misalnya bagaimana pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan juga pembangunan di negeri ini ya. Saya beri contoh misalnya antara kantor staf kepresidenan ya, atau kantor sekretariat presidenan dengan BPKP, atau kemudian juga dengan lembaga-lembaga lain ya, yang tugasnya itu sama juga ya, mengawasi jalannya itu bagaimana
kementerian dan juga lembaga, ya, ini juga masih belum pasti bagaimana tugas pokok mereka dan bagaimana mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Dan sekarang, ya, tidak sedikit juga orang yang kemudian memberikan komentar bahwa apa yang terjadi dengan keramaian yang terkait dengan kerja dari para menteri tersebut, ya, dan juga jumlah kementerian yang ada di Republik Indonesia ini adalah satu kebijakan bagi-bagi jatah sebagai akibat dari peran mereka di dalam pemilihan presiden 2024 kemarin, ya. Jadi jatah politiknya yang kemudian karena peranan mereka, ya, kemudian menduduki jabatan-jabatan penting gitu, ya. Seperti di Kementerian Kehutanan, kemudian juga Kementerian Pertanian, Kementerian tadi saya katakan Hukum, Kementerian HAM, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, ya, dan kemudian juga kementerian-kementerian lain, ya. Nah, kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto ingin melakukan reshuffle kabinet, ya, sebaiknya memang ini didasari oleh penilaian yang benar-benar sangat baik. Akuntabilitas dari kinerja para menteri itu juga benar-benar terjaga dengan baik, ya. Apakah mereka bekerja dengan akuntabel, ya, dan kemudian apakah mereka bekerja sesuai dengan keinginan rakyat, ya, sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, ya. Apa juga bagaimana mereka bekerja selama ini. Tapi walaupun misalnya para menteri itu bekerja dengan baik, ada juga persoalan pokok yang bisa jadi beban mereka. Apa itu? Pemotongan anggaran, ya. Seperti yang sudah saya katakan di dalam YouTube saya beberapa waktu yang lalu, ya. Pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan terhadap beberapa kementerian tersebut, ya. Anda bisa bayangkan, ya, dari berapa kementerian, ada kementerian-kementerian yang kemudian anggarannya tidak dipotong sama sekali, ya. Saya beri contoh Kementerian Pertahanan Negara dan kemudian juga kementerian-kementerian lain, ya, yang boleh dikatakan dianggap katanya sangat penting. Tapi kita lihat, ya, sebuah kementerian yang selama ini berjasa bagi pembangunan infrastruktur Indonesia, Kementerian PU, ya, yang dulu namanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya, sekarang anggarannya dipotong lebih dari 80 triliun rupiah. Anda bisa bayangkan bagaimana sang menteri itu akan menjalankan tugas-tugasnya dalam maintenance jalanan, dalam misalnya membangun dan juga memaintain jalan dan juga jembatan, dan kemudian yang lain-lain juga, ya. Dan kita juga tahu, ya, yang namanya penilaian ini harus benar-benar komprehensif. Jangan sampai kemudian dianggap ini adalah bagian dari menggeser semua orang-orang yang dulu adalah menteri-menteri di bawah kabinet Joko Widodo, ya. Sebab kalau ini terjadi, jadi lagi-lagi seakan-akan ada suatu perang Baratayuda, ya, antara para menteri yang berada di bawah pengaruh Joko Widodo dan juga antara para menteri kabinet, ya, yang menjadi bagian dari mereka-mereka yang pendukung Prabowo Subianto, ya. Jadi inilah yang penting untuk diperhatikan, ya. Dan saya termasuk orang yang melihat sebaiknya Presiden Prabowo melakukan apa yang disebut dengan regenerasi di kalangan perwira tinggi TNI dan Polri, ya. Dan kalau kita lihat, ya, seorang misalnya Kapolri itu sudah menjabat di negeri ini lebih dari 4 tahun. Apakah kemudian dia akan terus menjabat sebagai Kapolri, ya? Karena biasanya, lagi-lagi, ya, seorang Kapolri ataupun seorang Panglima TNI ataupun Kepala Staf Angkatan itu menjabat di dalam posisinya itu jarang yang melebihi angka 2 tahun. Kenapa demikian? Karena ini adalah suatu proses regenerasi dan juga ini adalah suatu proses yang namanya, ya, seorang pejabat
dari misalnya perwira menengah dan kemudian perwira tinggi dan kemudian sampai kemudian bintang 3, bintang 4 dan sebagainya ya. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita lihat ya. Apalagi Anda tahu ya, kalau ini terjadi misalnya kalau nanti yang namanya Bahlil Lahadalia ini direshuffle oleh Prabowo Subianto, pasti akan rame ya. Walaupun saya melihat ya, kalau memang Bahlil tidak baik kinerjanya, why not diganti gitu kan. Tapi yang ingin saya katakan rame, kenapa? Karena biar gimana pun, dia adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dan naiknya Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ini bukanlah suatu peristiwa yang biasa saja, tapi ada suatu peristiwa yang disebut dengan kudeta politik ya, kepada Ketua Umum Partai Golkar di masa lalu, yaitu Erlangga Hartarto ya, lagi-lagi melalui penggunaan kasus hukum ya untuk menyebabkan Erlangga mundur dan akhirnya yang namanya Bahlil Lahadalia diajukan menjadi calon ketua umum Partai Golkar dan dia terpilih secara aklamasi ya. Ini menarik ya, dan tidak sedikit juga ya ada komentar-komentar di dalam Partai Golkar ya, dari dalam Partai Golkar ya, yang menginginkan agar Bahlil ini diganti ya. Alasannya karena kesalahan-kesalahan kebijakan yang dilakukan mengenai gas kemarin atau mengenai bagaimana penjualan BBM dan sebagainya itu menyebabkan citra Partai Golkar di mata masyarakat itu juga terganggu ya. Tapi lagi-lagi ya, ini akan menarik ya, bagaimana reshuffle kabinet itu akan dilakukan ya. Kalau memang misalnya reshuffle ini dilakukan kepada 10 menteri yang masuk di dalam daftar yang dulu pernah dilakukan apa istilahnya itu, investigasi ataupun penilaiannya oleh suatu lembaga yang namanya Celias itu ya, itu hasilnya tentunya akan baik karena ada basis penilaian dari masyarakat, khususnya dari kalangan mereka-mereka yang terdidik ya. Dan kalau ini juga kemudian dilakukan secara benar-benar atas dasar apa yang disebut dengan kinerja, akuntabilitas dan sebagainya, tentunya hasilnya akan baik pula. Yang ingin saya katakan adalah Presiden Prabowo pada saat setelah reshuffle kabinet ya, dan juga penggantian di jabatan-jabatan tinggi Polri ya, dan juga jabatan-jabatan tinggi di TNI lagi ya, kalau memang itu berjalan secara smooth ya dan sesuai dengan kepentingan negara, tentunya Presiden Prabowo akan bisa menjalankan tugasnya untuk memimpin negara ini secara baik dan tidak ada lagi persoalan-persoalan politik yang bisa mengganggu kinerja Presiden Prabowo. Berikan pendapat Anda.